Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6 yang Bapak cintai karena Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat juga dengan keluarganya. Dan bagi adik-adik yang sakit, bersabar, semoga Allah sembuhkan. Baik, anak-anak kelas 6, setelah kita lewati bab 1 tentang bilangan bulat, bagaimana hasilnya? Semoga hasilnya memuaskan atau mendapat nilai yang terbaik. Jikalau belum, maka harus ada perbaikan-perbaikan. Jangan dibiarkan. Harus dievaluasi, khususnya kita akan memasuki bab 2 supaya kekurangan-kekurangan tidak terjadi lagi. Baik, di bab 2 ini kita akan mempelajari FPB dan KPK. Di mana kalau tidak salah ini sudah dipelajari di kelas 4. Maka di kelas 6 ini sifatnya hanya mengingat kembali dan mendalami. Bapak bagi jadi 3 bagian, menentukan FVB KPK, aplikasi menjadi 2 pertemuan, aplikasi FVB dan aplikasi KPK yang biasanya dalam bentuk permasalahan soal cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pengertian. Ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Contoh, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan dapat membagi habis 10. Maksudnya coba Bapak jelaskan ya. Maksudnya itu 10 itu terlalu tebal. Sebentar, maaf. 10 itu adalah hasil kali 1 dengan 10 atau 2 dengan 5. Nah, sehingga faktor dari 10 yaitu bilangan-bilangan yang menghasilkan 10 jika dikali, yaitu ada 1, ada 2, ada 5, ada 10. Itu faktor dari 10. Contoh lainnya misalkan 12. Berapa faktor dari 12? Yaitu bilangan-bilangan yang ketika dikali menghasilkan 12. Berarti 1 dikali 12. Atau 2 dikali 6. Atau 3 dikali 4. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, ini pengertian dari faktor. Kemudian yang kedua ada kelipatan bilangan. Adalah hasil kali perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1. Nah, seterusnya dilanjut seperti biasa. 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, kelipatan 4. Berarti 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, 4 dikali 4. Itu namanya kelipatan. Ya. Ini pengertian halaman pertama. Baik. Halaman kedua, kita masuk ke pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Ya, tadi faktor udah kita bahas ya. Bilangan-bilangan yang mampu membagi habis bilangan itu. Di bilangan prima, faktornya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima ini bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu. Contoh, 2. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2. Atau bilangan yang bisa dikali menghasilkan 2 itu cuma 1 dan 2. Kemudian 3. Kita cek ya. 3 itu 1 dan 3. Bapak
Coba 4 misalnya. 4 itu 1 dan 4 dan 2 dikali 2. Maka 4 ini bukan bilangan prima. Mengapa? Karena selain 1 dan bilangan itu sendiri, dia punya bilangan-bilangan lain. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat bilangan prima. Ya. Kemudian 5. 5 itu 1 dikali 5. Berarti dia prima. Kemudian satu lagi ya, terakhir ada 6. 6 itu 1 dikali 6 dan bisa juga 2 dikali 3. Maka 6 tidak memenuhi syarat bilangan prima karena selain 1 dan bilangan itu sendiri, dia punya 2 dikali 3 atau bilangan-bilangan lain. Nah, setelah dicek atau kalian nanti bisa cek sendiri, bilangan prima diantaranya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi masih banyak lagi ya. Tapi yang perlu diingat, kalau bisa dihafal ini. Ya, beberapa barisan bilangan prima ini. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang faktor prima. Faktor sudah kita bahas. Bilangan yang bisa membagi habis prima yaitu bilangan prima. Berarti faktor prima adalah bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan dan bilangan itu bilangan prima. Gitu ya. Contoh 18. Dia bisa dibagi habis sama 1 dikali 18. 2 dikali 9. 3 dikali 6 ya. Nah, faktornya itu berarti 1, 2, 3 urutin dari yang paling kecil. 6, 9, 18. Mana yang bilangan prima? 1 bukan. 1 bukan ya. Dimulai dari 2. Kemudian 3. 6 bukan, 9 bukan, 18 bukan. Sehingga faktor primanya adalah 2 dan 3. Gitu. Insyaallah jelas ya. Kita masuk ke halaman 3. Masuk ke dalam inti dari bahasan nih. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Sekutu itu artinya kalau ada dua bilangan atau lebih, jadi nanti dicari yang bersekutu atau yang sama. Ya. Cara menentukan FPB yang dirasa paling mudah dan efektif ialah dengan metode tabel. Ada metode faktorisasi prima dan ada pula metode pohon. Tapi yang paling ringkas atau efektif adalah metode tabel. Jadi di kelas 6 ini kita pakai metode tabel. Untuk FPB, caranya ialah mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Ya, faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Bapak merah ini. FPB cuma yang dimerahkan, yang dapat membagi kedua bilangan. Contoh, 45, 60. Oh ya, kamu harus tahu dulu bilangan genap dan bilangan ganjil. Kalau genap, yang belakangnya 2, 4, 6, 8, dan 0. Kalau ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, kemudian kita cek bilangan prima itu siapa aja tadi? 2, 3, 5, 7, 9. Nanti kita urutkan penggunaannya itu dari yang paling kecil ya. 60 dan 45. Nah, ini ada genap nih. Maka kita pakai bilangan prima yang genap, yaitu 2 ya. Maka 2 di sini. 45 dibagi 2, kalau dia hasilnya koma, maka ditulis lagi aja angkanya ya. Kalau dibaginya tidak tuntas, ditulis lagi. 60 bagi 2, 30. Nah, jelas. Maka 2 di sini tidak bisa membagi kedua bilangan. Dia cuma bisa membagi 60 ya. Berarti dia bukan bagian dari FPB gitu. Selanjutnya 45 dan 30.
ada 0 lagi nih, ada genap lagi. Maka dibagi lagi dengan angka 2. 45 dibagi 2 juga nggak bisa. 30 bagi 2, 15. Maka ini bukan bagian dari FPB karena tidak memenuhi syarat dapat membagi kedua bilangan. Kemudian 45 dan 15, belakangnya 5, ganjil. Bilangan prima mana yang bisa membagi bilangan ganjil? 2? Ya, tidak ya. Kita cek selanjutnya 2, setelah 2, yaitu 3. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. Wah, ini dua-duanya bisa nih. Berarti dia memenuhi syarat FPB. Kita tandai dengan dilingkari. Selanjutnya ada 15 dan ada 5. Keduanya sebenarnya bisa langsung dibagi 5. Tapi kita dari yang paling kecil dulu, nggak apa-apa. 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. 5 nggak bisa dibagi 3 ya. Karena hasilnya koma kan, jadi dianggap 5 turun. Berarti dia bukan. 5 dan 5. Keduanya bisa dibagi dengan bilangan prima setelah 3, yaitu 5. Hasilnya 1 dan 1. Maka kedua bilangan itu bisa dibagi sehingga memenuhi syarat FPB. Kita tandai dengan dilingkari. Ya. Maka FPB dari 45 dan 60 yang keduanya bisa membagi bilangan itu adalah 3 dan 5. Sehingga 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, kesimpulan di FPB ini ialah jangan lupa syarat FPB itu sendiri, di mana kedua bilangan itu harus mampu membagi kedua bilangan atau lebih. Ya, kalau ada 3, misalnya di sini 90, maka bilangan pembagi ini atau faktor prima ini harus bisa membagi ketiga bilangan itu. Gitu. Kalau dia cuma bisa 1 atau misalnya 2, kalau datanya ada 3, maka tidak memenuhi syarat. Selanjutnya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Metode yang digunakan pula sama, yaitu metode tabel. Caranya, kalau KPK itu semuanya diambil. Ya, semua faktor primanya diambil kemudian dikali. Ya, tidak peduli dia bisa keduanya ataupun hanya salah satu. Kita cek 28 dan 42. Keduanya bilangan genap ya. 8 dan 2 tadi bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Hasilnya 14, 21. Ada yang genap lagi. Selama ada yang genap, pasti dibaginya 2 ya nak. Selama ada yang genap nih. Bagi 2, 7, 21. Oh ini ganjil. Coba bagi 3 dulu, bisa nggak? 21 bisa kan? Bagi 3, 7, 7. Ganjil lagi. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7. Bilangan prima setelah 5 kan 7. 1, 1. Karena KPK kita nggak perlu tandai. Semuanya masuk. Semuanya dikali. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Atau ini bisa ditulis 2 pangkat 2. Karena ada 2 kali 3 dikali 7. Itu ya. Nah, sama dengan 84. Nah, kesimpulannya KPK biasanya lebih mudah karena semuanya diambil ya. Baik, terakhir ialah penggabungan FPB dan KPK. Kita tentukan secara langsung. Nah, tentukan FPB dan KPK dari 100, 200 dan 400. Nah, ini ada 2 data yang lebih. Maksudnya ada 3 data. Makanya tadi pengertiannya 2 data atau lebih. Nah, sekarang ada 3. Kita cek. Belakangnya 0. Semua ya. Berarti bilangan genap. Kita bagi 2. 50, 100, 200. Bisa semua. Maka tandai. Nanti kita pakai buat FPB nih. Semuanya masih bilangan genap. 50, 100, 200. Belakangnya 0. Bagi 2 lagi. 25, 50, 100. Berarti bisa ya. Kemudian ada 25 Pak. 25 ini ganjil. Tapi ada yang genap. Selama ada yang genap, bagi 2. 25 nggak bisa ya. 25 berarti turun, tetap 25.
50 bagi 2, 25, 100 bagi 2, 50. Berarti, tapi ini tidak memenuhi syarat FPB. Ya, Bapak tandain silang. Dicek lagi. Pak, masih ada yang genap. Berarti bagi 2 lagi. Gitu. Jadi selama ada yang genap, bagi 2. Bagi 2, ini nggak bisa, turun. Ini nggak bisa, turun. Ini bisa. Nah, tapi dia tidak memenuhi FPB. Tandai dengan silang. Kemudian 25, 25, 25. Bilangan prima 2 nggak bisa membagi itu. 3 nggak bisa membagi itu. Selanjutnya 5. 5 bisa ya. Bagi 5. Ternyata semuanya bisa. Karena angkanya sama. Tandai. Akan kita gunakan buat FPB. 5, 5, 5. Semua kita bagi 5. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang hijau itu kita gunakan untuk FPB. Dan secara keseluruhan, baik hijau ataupun putih, kita gunakan untuk KPK. Ya. FPB, hasil prima yang hanya dapat membagi semua bilangan. Yaitu yang hijau ya. 2 kali 2 kali 5 kali 5, bentuk lainnya ini. Dan hasilnya 100. KPK, hasil prima seluruhnya. Kita lihat 2-nya ada 4, 5-nya ada 2. Nah, sehingga ini hasilnya 400. Nah, seperti itu. Jadi, metode tabel insya Allah lebih mudah ketimbang kita mencari dengan pohon faktor. Kita akan 3 kali kerja. Mencari 100, mencari 200, mencari 400, kemudian menyamakan. Baik, Bapak kasih latihan 1 soal tentang soal tryout. Kita bahas bersama. FPB berarti nanti pasti yang sama ya. Artinya yang bisa membagi semua bilangan. Yang bisa membagi semua bilangan gitu ya. Kita buat aja tabel 25 50 75. 25 50 75. Ada genap, maka bagi 2 ya. Ini nggak bisa. Ini 25, ini juga nggak bisa 75. 5 5 5 belakangnya. Ganjil nih. Kita bagi 3 dulu yang kecil. 25 nggak bisa, 25. Ini 25 bagi 3 kan? Tapi dia bukan FPB karena dia cuma bisa ngebagi yang ini. Dia cuma bisa ngebagi yang ini. Lanjut. Ada 5. Oh, ini 25 ya, maaf. Kira ini 15. 25 25 25. 5 ya, jelas. Tandai dia bisa semua. Bagi 5 5 5 bagi 5. 1 1 1. Sehingga FPB-nya dia minta dalam bentuk faktorisasi prima ya. 5 dikali 5 atau 5 pangkat 2. Jadi kalau bentuk faktorisasi prima, dia cuma minta bentuknya aja. Nih, tidak perlu di hasil. Kalau 25 itu kan hasil ya. Kalau bentuknya dia cuma sampai sini. 5 pangkat 2 sehingga jawabannya A. Nah, kalau dia minta hasil, maka jawabannya 25. Gitu. Itu bentuk faktorisasi dan hasil perbedaannya. Baik, ini ada tugas 1. Kerjakan menggunakan cara latihan soal FPB KPK yang bagian atas ya. Nanti di modulnya itu ada 2 tuh. Ada bagian bawah soal cerita. Nah, yang bagian atas nih yang kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara nomor 1 sampai 5. Dikumpulkan hari ini jam 3. Kirim ke wali kelas. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.